Oke, kami mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afda Waiza selaku dosen pada mata kuliah Tafsir dan Ayat Ekonomi, dan teman-teman yang saya banggakan juga. Siang ini izinkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Aini Nurul Husna dan rekan saya Sabrina Nur Afifah izin memberikan presentasi tentang tafsir ayat konsumsi yang pada kali ini kita akan membahas pada ayat 31 hingga 32 pada surat Al-A'raf. Bacaan surat Al-A'raf sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah diciptakan untuk para hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disiapkan bagi orang-orang yang beriman, juga bagi orang-orang yang tidak beriman dalam kehidupan dunia, khususnya bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat kelak. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Selain ada ayat yang menjelaskan tentang konsumsi, ada juga hadis riwayat dari Nasai yang artinya dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Nah, asbabun nuzul dari ayat 31 hingga 32 surat Al-A'raf ini kami ambil dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu ayat yang mulai ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik, yakni tradisi melakukan tawaf dengan telanjang bulat yang biasa mereka lakukan. Jadi pada saat itu ada tradisi tawaf, tetapi tanpa menggunakan busana. Nah, dengan adanya lalu Allah menurunkan ayat ini untuk membantah tradisi tersebut. Pada lafadz Ibnu Jarir yang diriwayatkan melalui hadis Syu'bah dari Salamah Ibnu Kahil, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dahulu kaum pria dan wanita melakukan tawafnya di Baitullah. Nah, seperti yang tadi disampaikan. Yang kaum pria melakukannya di siang hari, sedangkan kaum wanita melakukannya pada malam hari. Yang dimaksud dengan azinah di sini dalam ayat ini ialah pakaian. Karena azinah sendiri itu artinya perhiasan, namun dalam ayat ini artinya ialah pakaian, yaitu pakaian yang menutup aurat terbuat dari kain yang baik dan bahan lainnya yang dapat dijadikan pakaian. Jadi pakaiannya itu yang sopan, yang rapi, dan juga yang nyaman. Gitu. Mereka diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, dalam hal ini, masjid bisa diartikan secara khusus, yaitu bangunan masjid itu sendiri, ataupun masjid secara luas, yaitu seluruh persada di bumi itu bisa kita anggap sebagai masjid. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Atta Ibrahim An-Nakhai, Sa'id Ibnu Jubair, Ojatadah, As-Saddi, Ad-Dahab, Malik Az-Zuri, dan lainnya, dan ulama salaf lain. Dan ini jadi banyak ulama salaf sudah sepakat dengan pengertian azinah sendiri. Selanjutnya diambil dari tafsir Al-Misbah, pada ayat ini mengajak untuk menutup aurat, karena membukanya itu juga pasti tidak baik ya. Lakukan itu di setiap memasuki dan berada di masjid, baik pada artian masjid secara bangunan khusus maupun secara luas, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu terdapat perintah makanlah makanan yang halal, yang enak, yang bermanfaat bagi berzikir.
bergizi dan memberikan dampak baik. Serta minumlah apa saja yang kamu sukai selagi kamu suka, asal tidak memabukkan, tidak juga mengganggu kesehatanmu. Dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah kadarnya, demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai segala yang berlebihan. Selanjutnya, di ayat 32 tadi adalah penjelasan dari ayat 31. Ayat 32 ini sekali lagi mengklarifikasi akan pengharaman perhiasan. Jadi pada masa itu terdapat sebuah tradisi ketika beribadah, ibadahlah dengan pakaian yang bagus, pakaian yang baru, pakaian yang indah. Apabila kamu tidak bisa memenuhi itu semua, maka nggak usah beribadah. Nah, pada saat itu ada keyakinan seperti itu. Lalu turunlah ayat ini untuk membantah pengharaman tadi. Gitu. Lalu ada kata akhraja dalam ayat ini, dipahami dalam arti dinampakkan olehnya dengan mengilhami manusia yang mendambakan keindahan untuk mengekspresikan dan menciptakan keindahan tersebut, kemudian menikmatinya, baik dalam rangka menutupi apa yang buruk pada dirinya maupun untuk menambah keindahannya. Keindahan adalah satu dari 3 hal yang mencerminkan ketinggian peradaban manusia, mencari yang benar, menciptakan ilmu, berbuat yang baik, dan membuahkan etika, mengekspresikan yang indah akan melahirkan seni. Ketiga hal itu, ilmu, etika, dan seni adalah 3 pilar yang menghasilkan peradaban. Jadi, untuk berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus memperhatikan ilmu, etika, dan seni. Selanjutnya dari tafsir Al-Muhtasor, ini sama juga, hampir sama. Ya, Allah membantah orang yang mengharamkan makanan, minuman, dan pakaian tanpa berlandaskan syariat Allah. Maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk berkata kepada orang musyrik sebagai pengingkaran dan olokan bagi mereka. Siapakah yang mengharamkan kalian dari pakaian yang bagus dan penampilan yang indah yang telah Allah ciptakan untuk seluruh hambanya? Dan siapakah yang mengharamkan makanan dan minuman yang baik? Nah, itu kata-katanya bertanya, tapi itu sebuah bantahan ya teman-teman. Selanjutnya, Rasulullah juga berkata kepada mereka, sesungguhnya pakaian dan perhiasan dan makanan dan minuman yang baik merupakan hak bagi orang yang beriman. Gitu. Namun, kalau di dunia itu hak untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Namun di akhirat kelak hanya bagi orang yang beriman saja. Nah, dengan penjelasan ayat tadi, jelas bahwa ayat-ayat ini menunjukkan kesempurnaan agama dan hukum-hukum bagi orang yang mengetahui. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian konsumsi. Tadi kita sudah menjelaskan tentang ayat-ayat dan tafsirnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan, maaf, slide-nya nggak pindah. Di saya soalnya pindah. Enggak, Mbak. Nggak pindah. Gimana? Sekarang udah kelihatan? Sudah. Oh, berarti nggak bisa di ini pakai slideshow. Maaf ya teman-teman, nggak nyadar tadi. Kita lanjutin ya. Selanjutnya selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Silakan kepada Sabrina, dipersilakan. Pengertian konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individu atau bersamaan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumen. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia baik secara perlahan atau sekaligus. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi umumnya disebut sebagai konsumen, sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Konsumsi memiliki tujuan utama yang ingin diperoleh manusia,
yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan. Umumnya, kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat tradisional, sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan konsumsi dilakukan untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesenangan dan harga diri. Menurut Gilarso 2003, pengertian konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Georgi Mankiw 2007, pengertian konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama, meliputi perlengkapan, kendaraan, dan barang yang tidak tahan lama. Contohnya makanan dan pakaian. Pembelanjaan jasa yang dimaksud adalah barang yang tidak terwujud konkret. Contohnya pendidikan. Menurut Kamus Besar Ekonomi KBBI, arti kata konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda, baik secara langsung atau tidak langsung, pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya. Relevansi ayat dengan nilai konsumsi. Ayat yang dibahas sangat relevan dengan judul konsumsi. Kita sebagai orang Islam atau kaum muslimin harus memiliki etika yang baik dalam mengonsumsi sebuah makanan atau minuman. Karena dalam setiap makanan dan minuman yang kita makan itu terdapat sebuah manfaat yang besar dan sangat banyak. Mengonsumsi makanan dan minuman harus sesuai dengan tafsiran di atas, agar kita menjadi suri tauladan yang baik. Ayat di atas sangat mendukung sekali dalam perihal konsumsi. Di dalamnya dibahas banyak hal yang berkaitan dengan konsumsi. Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting, agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan terukur masalahnya, maka kesejahteraan akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan harus diarahkan pada pilihan-pilihan yang mengandung masalah agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan individu, masyarakat, dan rakyat secara menyeluruh. Etika konsumsi dalam Islam. 1. Sederhana tetapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 2. Memperhatikan yang halal dan yang haram baik berupa produk maupun barang. Barang yang haram dikonsumsi ialah barang yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik menurut ilat yang jelas maupun ilat yang diperselisihkan. Barang yang najis dan barang yang beracun, juga barang-barang yang mengandung kemusyrikan, serta barang yang dihasilkan dari kejahatan. 3. Tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros, dan tidak kikir. 4. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah titipan darinya, dan Allah akan mengambil kapanpun Dia mau. Konsep moral dan konsumsi. 1. Prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang pasti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum Islam maupun negara. 2. Prinsip kebersihan. Syarat ini tercantum dalam kitab Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan. Makan dan minumlah yang bersih. Selanjutnya, untuk kita membuka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya silahkan. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, atau mungkin Bapak Afda ingin memberi tambahan.
perihal materi hari ini. Kok malah langsung suruh tambah materi? Belum selesai kok. Ya, teruskanlah. Nah, silakan teman-teman bahas. Ya, ditunggu pertanyaannya ya teman-teman. Bapak izin ngasih waktu kalau nggak ada yang bertanya, nanti langsung ke Bapak aja, gimana Pak? Diselesaikan dulu, harus ada yang bertanya, nggak boleh nggak ada yang bertanya. Oke, baik Pak. Teman-teman ditunggu ya pertanyaannya, jangan lama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Nama saya Mia Izzatul Afkarina. Saya izin bertanya. Tadi di PPT disebutkan bahwa dianjurkan konsumsi itu dalam suatu negara itu memproduksi sumber daya itu dengan memproduksi agar memperoleh maslahah seperti itu kan. Adakah lagi aspek-aspek konsumsi dalam sebuah negara gitu selain harus ada kebermanfaatan gitu. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Maaf, Mia, bisa diulang pertanyaannya, tadi putus-putus soalnya. Oh, baik, sebentar. Tadi kan disebutkan dalam PowerPoint itu bahwa suatu negara itu kan mungkin memiliki kekayaan yang melimpah. Tetapi apabila tidak dimanfaatkan dengan baik itu, maka akan mengalami kegagalan gitu kan, kesejahteraannya. Adakah aspek lain yang perlu diperhatikan dalam suatu negara untuk mengatur konsumsi suatu negara itu? Ataukah negara itu mengolah sumber dayanya tuh hanya pokoknya harus bermanfaat, udah itu aja, atau ada aspek-aspek lainnya seperti itu? Yang lainnya? Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah ada aspek yang harus diperhatikan negara dalam mengatur, gitu kan? Iya, benar. Dalam mengatur konsumsi itu loh, di dalam suatu negara itu ada aspek-aspek lain nggak? Selain harus memperhatikan kemaslahatan gitu. Oke, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Sambil menunggu kita mencari jawaban, mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan ditanyakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Andika Zafan, izin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan sekunder yang sesuai dengan syariat Islam atau tidaknya? Seperti itu. Izin mengkonfirmasi pertanyaan, apakah tadi pertanyaannya gini, bagaimana mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan sekunder dalam apa ya? Maaf. Bagaimana mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan sekunder yang sesuai dengan syariat Islam atau tidaknya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu. Baik, 3 pertanyaan sudah diterima, akan kami coba jawab satu persatu. Dari pertanyaan pertama dari Mbak Mia Izzatul Karina, yaitu apakah ada aspek yang diperhatikan negara dalam mengatur konsumsi selain maslahah gitu kan. Dalam ini dari sudut pandang saya ya. Dalam prinsipnya konsumsi Islam itu memang memiliki tujuan maslahah. Itu bukan hanya dalam konsumsi. Jadi maaf kalau berisik. Jadi aktivitas ekonomi di masyarakat itu harus memenuhi konsep maslahah, entah itu dalam produksi, konsumsi, atau distribusi. Nah, dalam maslahah ini, gimana ya?
kita diajarkan ada beberapa prinsip, ada beberapa etika ya dalam konstitusi Islam, yaitu untuk menuju maslahah itu kita harus menyesuaikan dari pengeluaran dengan kebutuhan, lalu ada bagian kita mengonsumsi hal-hal yang halal saja, lalu bagaimana kita mengatur mengatur rezeki dengan baik dan proporsional, jadi sesuai dengan kemampuan, dan juga ada prinsip kepuasan, yaitu kita gimana ya? Jadi kepuasan, prinsip utilitas dalam syariat Islam itu yaitu berkah, kita akan mendapat berkah gitu. Jadi jawabannya menurut saya, apakah ada aspek yang diperhatikan dalam mengatur konsumsi selain maslahah? Tidak ada. Hanya cukup kita maslahah dengan cara-cara yang tadi disebutkan, seperti halal dan thayyib, memenuhi kebutuhan dahulu sebelum keinginan, dan sebagainya. Begitu Mbak Mia. Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih jawabannya Mbak Aini. Mungkin ada tanggapan ya dari saya. Lalu terkait itu kan berarti yang terpenting tuh maslahah ya dalam konsumsi perekonomian Islam. Adakah mungkin pembagian konsumsi, maksudnya kan konsumsi itu kan salah satu aspek dari penghitungan PDB ya. Apakah dalam ekonomi Islam itu mungkin pernah baca-baca atau bagaimana mungkin konsumsi itu dihabiskan untuk lebih banyak porsinya untuk membantu orang yang kesusahan atau bagaimana? Adakah proporsi seperti itu? Ada pembagian proporsi konsumsi dalam suatu negara? Jadi tadi yang dipertanyakan apakah di negara memiliki porsi tersendiri dalam menggunakan konsumsi, gitu kan? Iya. Oke. Ini sekali lagi saya jawab sesuai pengetahuan saya. Nanti akan dilengkapi mungkin. Jadi negara pasti mendapatkan pemasukan yang akan dibagikan lagi sebagai konsumsi negara, itu pasti sudah melihat, memperhatikan kebutuhan negara itu sendiri. Ya walaupun di negara kita sendiri mungkin belum terasa, belum terlihat banyak dalam perubahan penggunaan konsumsi ke tempat-tempat yang seharusnya, tapi menurut saya negara selalu sudah memperhatikan bagaimana menggunakan pendapatan tersebut ke dalam aspek-aspek yang yang sangat dibutuhkan gitu. Kayak semisal konsumsi itu yang kita tahu adalah konsumsi itu ya PDB ya. Di PDB itu sudah jelas kan ada pembagian gaji, ada pembangunan dan sebagainya, dan itu pasti sudah diperhatikan oleh negara. Untuk lebih jelasnya minta tolong kepada Pak Afdan nanti untuk penjelasan ya Pak. Sepertinya jawaban saya sangat tidak memuaskan gitu. Maaf ya Mbak Mia. Untuk terima kasih Mbak. Ya, semoga nanti kita minta tolong Pak Afdan untuk menjelaskan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Sabrina. Silakan Sabrina. Oke, pertanyaan kedua, saya ingin bertanya, pada saat awal pandemi banyak masyarakat yang membeli masker, bahan pokok ataupun barang konsumsi yang lain sehingga menimbulkan kelangkaan barang dikarenakan ingin melindungi atau memberikan rasa aman kepada diri maupun keluarganya. Bagaimana pendapat Islam terhadap kasus yang terjadi tersebut? Saya sih menjawab pertanyaan dari Kifayat Ahyar. Dalam Islam kita diajarkan untuk tidak boros atau zina, seperti hanya memakai ayat. Di Islam diajarkan bagaimana cara kita memakai ayat itu sesuai dengan manfaatnya. Jika dalam konteks pandemi, Islam berpendapat bahwa pada saat pandemi kita harus saling menjaga diri kita masing-masing.
pandemi diartikan sebagai bencana besar yang datang secara tiba-tiba, sehingga kita tidak tahu apakah nanti pandemi atau kapan pandemi. Dalam konteks memakai masker atau bahan pokok yang lainnya secara berlebihan itu tidak boleh. Dalam Islam dilarang untuk membeli atau memakai barang secara berlebihan atau pemborosan. Ini sangat tidak diperbolehkan. Akan tetapi kembali lagi, jika ada unsur untuk melindungi atau memberikan rasa aman kepada diri sendiri maupun keluarga, ini diperbolehkan jika tidak melebihi batas pasarnya. Umpama jika masih memiliki masker, stok masker satu kardus, angka baiknya tidak membeli terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian Islam memiliki tanggapan tentang kasus tersebut, yaitu kita harus pandai-pandai untuk memanage bahan pokok atau bahan konsumsi yang lainnya tanpa membuat barang tersebut menjadi banyak atau tertimbun. Contohnya, kita membeli beras sekali beli langsung banyak seperti itu. Untuk jenjang kebutuhan tiap tahun ini sangat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam Islam kita diajarkan untuk tidak menimbun barang secara berlebihan. Akan tetapi jika kita sangat membutuhkan barang tersebut, contoh seperti masker atau alat untuk hand sanitizer, jika ini sangat diperlukan, maka tidak apa-apa untuk membeli dengan tidak pemborosan, dengan tidak berlebihan. Seperti itu. Mungkin nanti jawabannya akan lebih bisa jawab Pak Agus. Demikian. Selanjutnya izin menjawab dari pertanyaan Mas Andika. Bagaimana mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan sekunder dalam Islam? Nah, seperti yang kita tahu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik. Jadi kebutuhan ini memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini harus dapat dipenuhi dengan bagaimana ya? Kebutuhan sekunder itu bisa dipenuhi setelah kita memenuhi kebutuhan primer, gitu. Seperti apa? Seperti yang kita kebutuhan sekunder itu yaitu kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, dalam Islam, prinsip kebutuhan sekunder bisa kita katakan sebagai kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat ini kebutuhan yang dengan keinginan kita, ya, atau hasrat, kepuasan, selera, subjektivitas, dan sebagainya. Dengan kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang bisa dikendalikan. Walaupun kebutuhan ini jika dipenuhi belum tentu dapat meningkatkan kesempurnaan fungsi. Pemenuhan kebutuhan sekunder ini efeknya kepada kepuasan psikis. Gitu. Jadi seperti tadi dan kepuasan dalam Islam bisa diartikan dalam mendapat berkah. Gitu. Jadi begitu ya, gimana mengidentifikasi kebutuhan sekunder, yaitu dengan cara kita memenuhi dulu segala kebutuhan primer, setelah itu kita boleh memenuhi keinginan, ya, kebutuhan sekunder itu ada keinginan ya. Kita bisa memenuhi keinginan itu dengan dikendalikan, dengan sesuai porsinya dan tidak berlebihan. Begitu dari kami kelompok 5. Bagaimana Mas Andika? Terima kasih untuk jawabannya. Namun sedikit menambah kebingungan saya. Saya ambil sebuah kasus perihal tisu yang digunakan Messi untuk mengelap air matanya
dan dijual seharga miliaran rupiah, apakah hal tersebut masuk kepada pemenuhan kebutuhan sekunder yang sesuai syariat, atau sebagai contoh lain, apabila saya hobi berolahraga berupa bersepeda dan saya punya sepeda, namun saya ingin membeli sebuah sepeda lain yang dirasa lebih baik, lebih bagus, dan lebih ringan. Apakah hal tersebut masuk terhadap pemenuhan kebutuhan sekunder yang sesuai dengan syariat? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Tadi yang bagian sepeda tadi. Yang misal Mas Andika pengen beli sepeda, pengen olahraga, terus beli sepeda yang nyaman, yang enak, tapi pakai harga mahal gitu. Tapi harganya lebih mahal, gitu nggak sih? Ya, dan saya juga udah punya sepedanya. Maksudnya saya punya sepeda, tapi pengen upgrade sepeda gitu. Apakah itu masuk sesuai dengan syariat seperti itu? Kalau misal kebutuhan sekunder balik lagi ya, kebutuhan yang sesuai dengan keinginan. Jadi kalau misal sampai. Misal Mas Andika udah ingin beli sepeda itu dengan sudah memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan yang dasar, tapi udah punya sepeda yang sebelumnya. Nah, itu mungkin pengelolaan hartanya bisa dibenahi dulu sebelum kita beli memenuhi kebutuhan yang memenuhi keinginan yang lebih tinggi. Gimana ya? Aduh. Jadi setelah bisa memenuhi kebutuhan keinginan yang tadi dengan syarat sudah memenuhi kebutuhan primer dan tidak melakukan pemborosan. Apabila kalau memenuhi keinginan yang tadi dengan mengupgrade sepeda adalah suatu pemborosan di mana pengeluaran dengan pemasukan sudah melampaui batas, berarti belum sesuai syariat Islam begitu. Masuk enggak? Oh, baik. Terima kasih atas jawabannya. Enggak jelas. Gimana Mas Andika? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, makasih juga. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kami tunggu 1 menit dulu ya. Teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan sebelum kami alihkan kepada Pak Abda. Monggo teman-teman yang mau tanya. Baik, seperti selanjutnya adalah respon dari kepada Pak Abda, dipersilahkan. Oke, ya dari pertanyaan teman-teman itu tadi, maka menurut saya muaranya adalah, tapi menurut saya pemakalah Aini Nurul Husna yang lebih banyak menjawab tadi ya, menurut saya sudah mampu untuk memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan dari teman-teman ya. Saya hanya menambahkan saja. Ya, jadi kalau saya mendengarkan pertanyaan dari teman-teman tadi semua itu, muara dari pertanyaan teman-teman itu adalah pentingnya bagi kita ya dalam mengkonsumsi barang itu, pentingnya bagi kita untuk membedakan mana yang kita sebut dengan kebutuhan dan mana yang disebut dengan keinginan ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara needs dan wants ya. Barang yang kita butuh itu yang mana, kemudian barang yang kita inginkan itu yang mana. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, kebutuhan itu adalah memang sesuatu hal yang memang betul-betul kita perlukan ya, dan ketika kita memenuhinya, maka yang akan terjadi adalah kepuasan ya, kepuasan baik secara
secara materi ataupun secara spiritual, ya. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan. Tapi kalau keinginan itu hanya memuaskan hanya dari sisi psikis saja. Nah, tidak secara jiwa, enggak ya, tapi hanya semata-mata kita memenuhi keinginan atau aspek psikis saja. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan wants, keinginan, ya. Jadi kebutuhan dengan needs, ya, dengan keinginan itu tadi, dengan wants, itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, seorang muslim itu dalam mengkonsumsi barang yang dia perhatikan itu mestinya adalah memperhatikan faktor needs-nya, bukan faktor wants-nya, ya. Jadi sebagai contoh begini, ya, sebagai contoh kita butuh rumah, ya, kita memerlukan rumah. Nah, bagi orang yang perspektifnya adalah needs, ya, apa yang dia butuhkan, maka dia dalam membangun rumah itu adalah dia selalu memperhatikan fungsi-fungsi dari rumah itu tadi. Ya, rumah itu bisa menjadi berfungsi dengan baik bagi orang yang menempatinya, maka dia akan memperhatikan apakah bagian-bagian dari rumah itu berfungsi dengan baik. Ya, misalnya dia mempunyai jendela, mempunyai pintu, ventilasinya ada apa tidak, kemudian dapurnya ada atau tidak, kemudian punya jamban apa tidak, atau punya toilet atau tidak, kan gitu tuh. Nah, udah sirkulasi udaranya bagaimana, ya, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini adalah orang yang berperspektif needs, ya, orang berperspektif apa yang dia perlukan. Tetapi bagi orang yang berperspektif wants, ya, maka dia akan memperhatikan mulai dari misalnya, ya saya memang butuh jendela, tetapi jendela yang bagaimana? Apakah jati ataukah dari cukup sengon saja dan sebagainya. Oh, apakah kemudian catnya kualitasnya nomor berapa? Nah, jadi itu. Jadi lebih pada kepuasan yang sifatnya adalah psikis, ya, bukan kepuasan yang bersifat fisik, ya. Tetapi kalau yang berperspektif needs, maka dia akan memperhatikan kepuasan yang sifatnya adalah fisik, kemudian psikis juga. Ya, jadi itu. Nah, jadi inilah bedanya antara konsumen yang muslim dengan non muslim. Maka konsumen yang muslim dia selain memperhatikan itu tadi yang saya katakan itu tadi, antara dia harus melihat faktor needs-nya bukan faktor wants-nya. Nah, kemudian masalah yang dia dapat itu apa, ya. Jadi kita tahu bahwasanya maslahah itu adalah manfaat kemudian tambah berkah, kan gitu. Kalau dalam konsepsi Islam, ya, dalam mengkonsumsi sesuatu itu yang disebut dengan bermanfaat itu adalah yang disebut dengan manfaat itu adalah, ya, maslahah itu adalah ada nilai-nilai kemanfaatannya, kemudian dia mengandung berkah. Nah, ini. Jadi konsumen muslim itu selalu memperhatikan hal ini. Misalnya kita ke pasar misalnya, ya. Ke pasar kemudian kita ketemu dengan daging, ya, kita ingin mengkonsumsi daging sapi. Nah, ada dua orang, ya, yang sama-sama memang memerlukan daging, yang memang mencari daging untuk memenuhi kebutuhan dapur, kan gitu, untuk konsumsi sehari-hari, sama-sama ingin mengkonsumsi daging. Tapi bagi yang berperspektif Islam, ya, dia akan memperhatikan nilai-nilai berkahnya itu tadi, tidak saja manfaatnya tetapi juga nilai-nilai berkahnya itu tadi. Jadi yang berperspektif muslim, ya, dia akan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatannya. Apa nilai kemaslahatannya? Ya, di samping dia mempunyai manfaat, dia juga mengandung keberkahan. Maka yang dia tanyakan ketika ke pasar bertemu daging, ya, pedagang daging, maka dia akan menanyakan, ini dagingnya apakah daging sapi atau bukan? Oh iya, ini daging sapi. Lalu apakah daging ini disembelih secara halal atau bukan? Nah, jadi perspektifnya adalah kehalalan, ya, toib dan halalan toibah, ya. Ya, jadi itu perspektifnya. Tetapi bagi orang yang bukan berperspektif yang bukan muslim, ya, konsumen muslim, maka dia hanya akan perhatikan, ini daging apa? Saya perlu daging sapi, ya sudah, ketemu daging sapi, ya sudah, cukup. Berarti dia sudah daging itu sudah bisa memenuhi kebutuhannya.
Nah, ini jadi seorang konsumen muslim itu juga memperhatikan nilai-nilai kemaslahatannya. Kemaslahatan itu apa? Tidak saja kemanfaatan yang bersifat psikis itu tadi, tapi juga mengandung keberkahan. Apa keberkahannya? Itu tadi terhindar dari dosa ya, kemudian mencari pahala dan sebagainya. Sehingga yang dikonsumsi itu adalah makanan-makanan yang memang halalan thayyibah. Jadi halal tidak saja halal tetapi juga kualitasnya adalah baik, bergizi dan sebagainya. Nah, jadi itu. Nah, jadi ini prinsip-prinsip seperti ini ya sangat sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu misalnya kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Ya, nah itu berbeda dengan kalau perspektif ekonomi kapitalis misalnya atau konvensional misalnya, itu ya kepentingan orang lain itu tidak termasuk sebagai salah satu pertimbangan ya untuk mengkonsumsi sesuatu. Misal ini ada pertanyaan misalnya kifayatul akhyar misalnya, saya ingin bertanya pada saat awal pandemi banyak masyarakat yang membeli masker, bahan pokok ataupun barang konsumsi yang lain sehingga menimbulkan kelangkaan barang dikarenakan ingin melindungi dan memberikan rasa aman pada diri maupun keluarganya. Bagaimana tanggapan Islam terhadap konsumsi yang berlebihan tersebut? Ya ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi kalau dalam etika konsumen dalam Islam, ya itu harus tidak saja kemanfaatannya, ya tidak saja kepentingannya untuk diri sendiri, tetapi yang diperhatikan juga adalah bagaimana ya kepentingan orang banyak di situ. Ketika kita memborong masker misalnya, rame-rame memborong masker, ya sehingga akibatnya terjadi kelangkaan masker yang dulunya hanya harganya 30.000, sekarang sudah bisa menjadi harganya menjadi 150.000. Ya dulu sebelum ada pandemi ya 30.000 itu harga masker itu, ya yang sensi itu misalnya, yang bermerek sensi misalnya, itu 30.000, 27.000 kalau tidak salah saya belinya itu awal-awal itu sebelum adanya pandemi. Tapi sekarang itu ya sudah 100 di atas 150.000 harganya. Nah ini kalau orang yang berperspektif perspektifnya konsumsi Islam, yang Muslim, maka dia akan memperhatikan ini efek-efek dari apa yang dia lakukan. Meskipun apa yang dilakukan itu adalah memang diperbolehkan dan halal, kan itulah. Oh saya membeli kok, bukan mencuri kok. Nah, saya menggunakannya uang sendiri kok, tidak mengambil dari uang orang lain. Iya, ya, tetapi efek dari perbuatan yang kita lakukan itu ini juga menjadi pertimbangan bagaimana seorang konsumen Muslim itu memutuskan sesuatu. Maka ketika terjadi kelangkaan misalnya tadi, semua orang butuh, kemudian kebetulan kita mendapatkan kesempatan untuk membeli sesuatu dan banyak juga tersedia barangnya, kemudian kita borong ya sampai habis dan sebagainya. Nah ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kita harus juga memperhatikan bagaimana kepentingan orang lain, apalagi efeknya sampai menimbulkan kelangkaan. Ini tidak saja akibatnya adalah orang-orang yang berada di sekitar kita, yang satu kampung dengan kita atau satu daerah dengan itu, tapi juga secara nasional. Ini adalah efeknya justru malah lebih luas lagi efeknya. Nah tentu ini sangat-sangat harus dipertimbangkan bagi seorang konsumen Muslim. Nah, jadi itu ya. Jadi kata Nabi ya diharamkan seorang muslim hidup berlebihan sementara tetangganya menderita kelaparan. Nah, ini adalah gambaran bahwasanya kita bisa memenuhi kebutuhan masker, tetapi orang lain bagaimana? Langka barangnya akibat perbuatan kita salah satu ya, kita berkontribusi dalam hal itu sehingga mengakibatkan kelangkaan dan sebagainya, sehingga orang lain tidak bisa membeli masker, ataupun kalau ada barangnya tidak terjangkau harganya. Nah inilah kata Nabi ya, diharamkan seorang muslim hidup berlebihan ya, tetapi tetangganya hidup dalam keadaan menderita lapar. Nah, jadi inilah tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh agama kita, bagaimana etika-etika untuk melakukan konsumsi suatu barang. Ya, jadi kemudian apalagi Nabi mengatakan ya memerintahkan kita ya apabila kita memasak ya perbanyaklah kuahnya, kan itu ada kata Nabi kan gitu toh, perbanyaklah kuahnya untuk apa? Supaya bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga ya. Meskipun misal jadi lebih banyak kuahnya daripada isinya, tetapi ya tetangga yang sudah menikmati bau dan masakan yang sudah kita buat, nah itu tidak menderita ya karena bau yang kita sebarkan kemana-mana itu tadi. Ini artinya apa? Itu tadi ya nilai-nilai terkandung dalam perbuatan dan perkataan Nabi itu apa? Ya kita dalam mengkonsumsi sesuatu itu tidak saja kepentingan diri sendiri yang harus kita perhatikan, tetapi juga kepentingan orang lain. Nah, jadi begitu. Jadi yang paling penting adalah dalam mengkonsumsi barang itu adalah ya kita sudah mampu membedakan ya, kita bisa membedakan mana yang disebut dengan
needs, kemudian mana yang disebut dengan wants. Jadi secara umum ya pemenuhan terhadap kebutuhan ya ketika kita ingin ketika kita melakukan pemenuhan kebutuhan, pemenuhan needs ya, maka itu efeknya apa? Akan memberikan tambahan manfaat. Manfaatnya apa? Bisa fisik, bisa spiritual, bisa intelektual ataupun material. Nah, jadi nilai-nilai kemanfaatannya itu berlapis ya, tidak saja aspek materi tetapi juga non materi. Tetapi ketika kita melakukan pemenuhan ya keinginan atau wants itu tadi, maka itu hanya akan menambah kepuasan atau manfaat psikis saja ya, di samping manfaat-manfaat lainnya. Jadi lebih pada satu sisi saja manfaat yang diberikan oleh pemenuhan wants itu tadi atau pemenuhan keinginan tadi. Nah, jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, nah maka pemenuhan kebutuhan tersebut ya itu nanti pasti akan melahirkan kemaslahatan ya sekaligus kepuasan. Ya. Nah, ini kalau pemenuhan kebutuhan. Jadi akan efeknya apa? Memberikan kemaslahatan, kemudian juga kepuasan. Tetapi berbeda dengan ketika melakukan pemenuhan keinginan ya. Kalau keinginan ya ataupun pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, ya maka hanya akan memberikan manfaat semata. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita hanya perspektifnya adalah want saja, maka ya hanya aspek manfaat semata yang kita peroleh, bukan kepuasan. Nah, jadi itu. Nah, itu penjelasan tambahan dari saya dari pertanyaan teman-teman itu tadi. Nah, kalau Nabi misalnya kalau dalam masalah jodoh misalnya ya, dalam masalah jodoh ini juga terkandung ya pembedaan antara keinginan dengan kebutuhan itu tadi. Dalam memilih jodoh Nabi kan mengatakan ya tungkahul mar'ah li arba'in misalnya. Oh, nikahilah perempuan itu, ya nikahilah pasanganmu itu. Kalau untuk perempuan berarti nikahilah calon suami itu ya, suami yang menikah dengan calon suami itu karena apa? Faktornya ada 4 ya kata li arba'in kata Nabi. Ya, yang pertama bisa jadi karena faktor hartanya, bisa jadi karena faktor keturunannya, bisa jadi karena faktor kecantikannya, bisa jadi karena faktor agamanya, kualitas agamanya. Tapi Nabi mengatakan bagaimana? Pilihlah yang mempunyai kualitas agama. Ketika kita memilih kualitas agama, insya Allah semua kebutuhan yang sifatnya dalam materi itu tadi itu nanti akan terpenuhi. Tetapi beda ketika faktor kita dalam menikahi pasangan itu faktornya hanyalah faktor-faktor material saja, tidak non materi dalamnya adalah agama, maka kita hanya merasakan sisi manfaat ya hanya material saja. Cantik misalnya, cantik itu kan juga terbatas waktunya, ya hanya sekian tahun ya, kemudian luntur kecantikannya. Jadi terbatas. Tetapi kalau kita memilih karena faktor agama, maka insya Allah ya kecantikan itu yang kita nikmati mungkin beberapa tahun itu alhamdulillah, dan ketika sudah lewat masanya juga nggak apa-apa karena itu bukan menjadi pertimbangan utama kita. Nah maka di sini ya dua manfaat sekaligus ya. Nah, tapi beda kalau memang yang kita tuju itu adalah faktor-faktor fisik. Harta misalnya, ya kayaknya sementara saja. Tetapi setelah beberapa tahun misalnya atau terjadi sesuatu misalnya force major misalnya, ya terjadi bencana alam misalnya, ya akhirnya terjadi collapse dan bangkrut. Nah, terus kalau memang itu menjadi pertimbangan, maka akibatnya bagaimana? Ketertarikan itu menjadi hilang kan itu. Tapi kalau sudah agama yang menjadi faktor ketertarikan kita, maka yang sifatnya materi dan sebagainya itu nanti bisa mengikut saja kan itu. Suami mungkin belum dapat pekerjaan yang lebih layak, belum bisa menghasilkan sesuatu yang lebih misalnya, ya terus dimotivasi, dibantu ya kan gitu sampai menghasilkan sesuatu yang lebih. Nah, ini kalau faktornya adalah agama kan gitu. Jadi begitu ya. Jadi dalam masalah pernikahan ini juga terkandung ya mana yang disebut dengan kebutuhan dan mana yang disebut dengan keinginan. Dan keinginan yang mana? Ya faktor-faktor material tadi, mulai dari kecantikan, harta, kemudian keturunan. Ya. Nah lalu yang bersifat kebutuhan yang need yang mana? Yaitulah faktor agama. Ya. Nah jadi begitu. Nah jadi kalau dalam keinginan itu tadi, ya misalnya
kita bisa mengidentifikasi apa yang disebut dengan keinginan dan apa yang disebut dengan kebutuhan. Misalnya kalau keinginan itu sumbernya apa itu? Sumber dari keinginan itu, sumbernya adalah nafsu semata. Oh, misalnya ya baju misalnya. Baju itu sebenarnya kalau untuk kebutuhan kita itu kan cukup hanya sekian saja misalnya. Tapi kalau sudah kalau sudah keinginan yang masuk ya, dan itu adalah sumbernya adalah nafsu, maka ya baju 1, 2, 3 itu tidak akan cukup. Ketika kita sudah mempunyai satu model, kita ingin lagi model yang lain. Tas juga begitu. Oh, tas ini adalah ini sesuai dengan warna baju, ini sesuai dengan warna sepatu dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah nafsu yang bicara. Tapi kalau sudah kebutuhan, ya sumbernya kalau yang kebutuhan, nah maka sumbernya adalah fitrah manusia. Bagaimana fitrah manusia dalam pemenuhan kebutuhan tadi? Ya memang sesuai dengan fungsinya saja. Kalau sudah mempunyai sepatu ya sudah kan gitu kan. Punya sepatu 1 atau 2 ya sudah cukup, nggak perlu lagi 3, 4, 5, 6 kan gitu. Nah, juga dengan baju, tas dan sebagainya. Jadi begitu. Nah, kalau keinginan itu hasilnya apa? Ya, outputnya apa? Outputnya adalah kepuasan. Tetapi kalau kebutuhan ya outputnya apa? Manfaat dan berkah itu tadi. Jadi output dari keinginan itu hanya kepuasan semata. Tetapi kalau output dari kebutuhan itu adalah manfaat dan keberkahan. Nah, kemudian dalam keinginan ya ukurannya apa? Ukuran dari pemenuhan keinginan itu apa? Ukurannya adalah selera, preferensi, ya adalah selera kita, ya preferensi. Oh, kita misalnya saya suka dengan suka dengan baju yang lebih santai misalnya. Tetapi bagi orang lain itu belum tentu disukai. Nah, jadi hanya faktor selera saja. Nah, tetapi kalau permasalahan baju, semua orang suka kan baju tuh, tidak ada yang tidak suka baju. Bahkan itu harus dipenuhi. Tetapi bagaimana bentuknya baju, modelnya baju itu adalah permasalahan selera. Nah, kalau faktor itu yang dipertimbangkan, nah itu adalah keinginan. Nah, lalu kalau kebutuhan bagaimana? Ya fungsinya yang diperhatikan. Oh, baju itu kalau sudah fungsinya baju itu apa? Ya melindungi dari dari panas, dingin, penyakit dan sebagainya. Kalau itu sudah terpenuhi, bagaimanapun bentuknya ya misalnya modelnya dan sebagainya, nah itu di luar pertimbangan utama. Nah, itu. Nah, kemudian sifatnya apa? Sifat dari keinginan itu bagaimana sifatnya? Sifatnya adalah sangat subjektif. Tetapi kalau sifat dari kebutuhan apa? Ya objektif. Nah, itu sifatnya. Jadi kesubjektifan dari keinginan itu seperti apa? Ya itu tadi. Saya suka baju yang lebih santai, tetapi orang lain bagaimana? Oh, misalnya saya suka baju kotak-kotak misalnya. Yang orang lain enggak suka baju kotak-kotak. Nah, jadi sangat subjektif sekali. Ya, sepatu bagaimana? Sepatu sukanya adalah casual misalnya. Tapi yang lain bagaimana? Oh, enggak suka begitu, tetapi sukanya adalah ya mungkin sepatu kulit, sepatu pantofel dan sebagainya yang lebih formal misalnya. Nah, ini kan permasalahan keinginan, ya permasalahan selera, ya preferensi. Nah, jadi sangat subjektif sekali, ya. Nah, tetapi kalau yang bersama kebutuhannya itu objektif, ya kita semua perlu sepatu, ya sudah, ya kalau dapat sepatu apapun, kalau sudah ketemu cocok dengan pendapatan kita, ya sudah, nah dibeli, nah tidak terlalu memusingkan bagaimana modelnya dan sebagainya, tidak terlalu memusingkan seperti itu. Nah, jadi kalau dalam sesuai dengan tuntunan Islam, maka keinginan seperti ini perlu dikendalikan, ya dibatasi, ya keinginan itu. Nah, kemudian kalau kebutuhan bagaimana? Ya itu perlu dipenuhi, ya kebutuhan itu harus dipenuhi. Nah jadi begitu. Oh, mobil itu perlu dicat, iya, ya. Oh, rumah itu juga perlu dicat misalnya supaya bagus, iya. Tetapi permasalahannya catnya seperti apa, warnanya apa, harga berapa, model ekspor apa impor, lokal atau impor atau bagaimana. Nah, ini sudah permasalahan keinginan, ya, bukan lagi kebutuhan. Jadi begitu tambahan penjelasan dari saya. Silakan ya. Baik, terima kasih Pak Afda atas tambahan penjelasannya. Semoga penjelasan dari Pak Afda tadi bisa memberikan kita tambahan pengetahuan dan juga bermanfaat. Ya, Pak. Kalau begitu ini kami tutup aja atau bagaimana Pak? Ya, jadi ini sesuai dengan ayat yang dicuplik ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid
wa kulu washrabu wala tusrifu, kan itu toh. Nah, ini menggambarkan antara mana kebutuhan dengan keinginan. Makan dan minumlah, ini adalah kebutuhan primer, kan itu toh. Ini adalah kebutuhan pokok, ini adalah kebutuhan ya. Tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau sudah tusrifu berarti itu sudah keinginan gitu ya. Nah, jadi apa itu kebutuhan, apa itu keinginan tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana cara mengidentifikasinya tadi sudah saya jelaskan ya. Mulai dari sumbernya, kemudian hasilnya, ukurannya, sifatnya. Nah, itu ya. Nah, oke, jadi begitu ya. Nah, ini makalah ini juga belum terlihat ya, footnote-nya tidak muncul ini ya. Mana nih footnote-nya? Enggak muncul sama sekali dalam makalah ini. Nah, padahal saya jelas-jelas menyebutkan ya, dalam makalah itu harus muncul footnote-nya. Enggak muncul sama sekali. Hanya muncul daftar pustaka dan itu jumlahnya hanya 2. Martinelli Ida ya, ajaran Islam tentang prinsip dasar konsumsi oleh konsumen. Ya, kemudian Quraisyab tafsir Al-Misbah. Kemudian apa ini? Blog ini ya, quranhadis.com ya. Nah, ya hanya 2. Nah, terus bagaimana? Padahal kita sudah mewajibkan ya. Sumbernya ada berapa? Ada 5 kan gitu kan. Nah, ini ya 5. Kok ini Nurul Husna kok sampai terbelalak begitu? Nah, kan sudah jelas di awal ini. Di awal kontrak belajar ya. Jadi 5 ya, pakai body note, Pak. Hah? Body note? Lah saya kan mengatakan tidak pakai body note, pakai footnote. Gitu. Mana nih body note-nya? Enggak ada nih dalam satu halaman ini, enggak ada nih body note-nya. Ya. Pak, maaf nanti kami lengkapi lagi. Kalau body note misalnya di sini ada di halaman 8 ini misalnya. Menurut T. Gilarso, pengertian konsumsi adalah titik pangkal. Di situ T. Gilarso 2003. Mana nih Gilarsonya di sini di daftar pustaka mana? Tidak ada tuh. Nah, berarti ini kan ngambil dari buku, kemudian dipindah ke makalah gitu kan. Di bukunya ada T. Gilarso atau di makalah yang lain juga ada T. Gilarso, kalian juga nulisnya menurut T. Gilarso kan itu toh. Padahal di sini kalian tidak merujuk T. Gilarso, tetapi merujuk pada tulisan orang yang memuat T. Gilarso 2003 ini. Nah, itu namanya itu yang disebut dengan plagiasi. Ya. Ada ini mana ini body note-nya? Quraisyab. Ya, ini ada Quraisyab 2006 32. Ini ada satu. Ya. Nah, mana lagi? Oh. Enggak ada. Nah. Berhalaman-halaman enggak ada referensinya. Enggak boleh, ya. Ya silakan nanti diperbaiki begitu ya. Oke. Nah, nanti silakan ditambahkan dengan bagaimana etika konsumsi etika mengkonsumsi barang ya oleh oleh seorang muslim bagaimana ya. Nah, itu harus ditambahkan penjelasannya. Ya. Oke, demikian. Baik, Pak. Nanti akan kami perbaiki. Oke, terima kasih. Ini orangnya ada semua apa tidak nih ya? Sebentar. Sabrina Nur Afifah, tolong on cam. Sabrina Nur Afifah. 1. Sabrina Nur Afifah. 2. Sabrina Nur Afifah. 3. Nggak ada orangnya. Ya. Seri Ramadhani. Halo? Seri Ramadhani? Halo? Nggak ada orangnya. Tolong di Kifayatul Akhi. Ini Nur Husna. Kelompok 4, ya. Pak. Hah? Enggak, saya ini kok absen satu-satu kok. Bukan masalah kelompok 4, 5 dan sebagainya. Hadir, Pak. Nah, dari tadi kamu diam saja, saya panggil. Ya. Oke. Sabrina Nur Afifah tadi, ini tolong kamu catat, nanti kamu kirimkan hasilnya melalui chat. Ini siapa ini? Yang nggak ada namanya ini? Siapa ini? Yang 3737 ini belakangnya. Siapa ya? Siapa itu namanya ini? Yang nomornya aja ini. Siapa namanya ini? Hah? Siapa? Nggak ada namanya, Pak. Tapi kamu kenal, nggak kenal ini? Siapa ini? Kurang kenal, Pak. Ya kok nggak dirubah ya ini dengan apa namanya? Akmal Fikri. Ada nggak Akmal Fikri? Halo. Hadir, Pak. Ya.
Ini siapa ini sebelah Akmal Fikri ini namanya? Siapa ini? Aduh. Ini ada nomornya 1110 ini siapa? Aini Nurul Husna, siapa ini? 1110 nomornya Saya belakangnya. Pak, saya Pak. Siapa namanya ini? Muhammad Rafi dia Ulhaq. Nah, besok diganti ya. Di Ya, rename Pak. ya. Siap Pak. Iya Pak, baik. Syarofah, Hadir, Pak. dia Khairunisa. Dia Khairunisa. Hadir, Pak. Fauzia Rahma. Fauzia Rahma. Ya, hadir, Pak. Kemudian Hamdan Yuafi. Hamdan Yuafi. Hamdan Yuafi. Hadir. Itu apa? Saya baru di Ini kamu jalan, di Pak. mana? Kamu Mendengarkan. mendengarkan kuliah apa tidak? Rizal Septian Ardi. Hadir, Pak. Ya, Mia Izatul Afkarina. Hadir, Pak. Sudah ya. Kifayatul Akhyar. Ada nggak? Hadir, Pak. Kifayatul Akhyar. Hadir, Pak. Chandra Noviana Putri. Chandra. Hadir, Pak. Anggit Prakoso. Anggit Prakoso. Anggit. Anggit Prakoso hadir nggak? Oh, jauh sekali suaranya. Afik Khairi. Hadir Pak. Intani Putri. Hadir, Pak. Ain Mufti Arifina. Hadir, Pak. Ahlul Furqan. Hadir, Pak. David Bagus. David Bagus. David Bagus. Ada ya. Tadi kayaknya Hadir, keluar Pak. Pak tadi kayaknya. Hadir. Oke. Ya. Hadir, Oke. Pak. Ini berarti yang tidak hadir ada 20. Ini anggota kelasnya berapa orang? 27 ya? Ini 20 orang yang hadir. Ya, 22 ini termasuk saya, kemudian Ainur Husna pakai 2 nomor ini ya. 7 orang yang nggak hadir. Ya silakan. Nanti ketua kelas akhir ya. Presensinya akhir ya. Ya. Oke, ya demikian ya. Demikian ya, nggak ada lagi yang bertanya.